Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'du. Lanjutkan pembacaan kitab kita dengan kitab Mukhtasar Ahadits Siyam karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kali ini kita sampai ke hadis ke-17. Kata beliau, Al-haditsus sabi'a asyara, hadis yang ke-17, fi hukmil mubasyarati wal qublati lis-shaimi. Hadis yang ke-17 yaitu tentang masalah bercumbu atau mencium bagi orang yang sedang berpuasa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mencium istrinya sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'imun. Juga bermesraan dengan istrinya padahal beliau saat itu sedang berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum li arbi. Tapi ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling menguasai dirinya sendiri. Itu paling tahan dengan nafsu dan tidak menggebu-gebu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat dari Imam Muslim, kana yuqabbilu fi syahri shaum. Disebutkan bahwasanya tidak secara umum tapi secara spesifik di syahri shaum, yaitu ketika bulan puasa. Al-haditsu dalilun ala annahu yajuzu lis-shaimi ay yuqabbila zawjatahu. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya atau menjadi dalil tentang bolehnya bagi orang yang sedang berpuasa untuk mencium istrinya. Wa ay yubashiraha, dan juga untuk bermesraan dengannya. Wala farqa fi dzalika baina shaumil fardhi wan nafli. Juga enggak dibedakan antara puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Ma lam yakhsha taharruka syahwatihi wa nuzula syai'in minal mani li kaunihi sari'il inzal. Selama tidak dikhawatirkan syahwatnya tergerak atau syahwatnya mulai goyah, kemudian mani keluar darinya, karena dia termasuk tipe orang yang cepat keluar ketika dirangsang. Aw yakhsha tadarruja bidzalika ila jima', atau dikhawatirkan kalau misalnya tetap kayak gini maka dia sampai ke tahapan berikutnya yaitu al-jima'. Nah, kalau sampai al-jima' maka dia berdosa dan juga terkena kafarah. Fa innahu yajibu alaihi tarkul taqbil wal mubasyarati. Maka kalau begini, khawatir seperti ini, kita ngukur kemampuan kita sendiri, maka wajib bagi orang tersebut untuk meninggalkan at-takbil dan juga mubasyarah, bermesraan dan juga mencium pasangan. Saddan lidzari'atin, dalam rangka mencegah sesuatu yang mungkar. Apa yang mungkar? Yaitu jima ketika siang hari di bulan Ramadan walaupun dengan pasangan yang sah. Wa li'anna hifdhas siyami minal ifsadi wajibun, dan juga karena menjaga puasa dari sesuatu yang merusaknya merupakan sesuatu yang wajib. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib yang lainnya dengan sesuatu tadi, maka sesuatu tadi hukumnya ikut wajib. Misalnya orang yang sedang atau hendak sholat, maka pada saat itu dia berkewajiban untuk mencari air atau beli air. Kenapa? Karena air menjadi wasilah supaya dia diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, yaitu untuk bersuci. Wali anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-mutawaddi'a bil mubalaghati fil istinsyaq. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya orang yang istinsyak, menyerap air dari hidung, itu supaya memperdalam serapannya, illa ayyakuna sha'iman, kecuali ketika ia
berpuasa. Karena apa? Karena khawatir ketika air diserap terlalu berlebihan, maka air tadi akan masuk ke dalam kerongkongannya. Li'alla yatasarrabal ma' ila jawfihi, karena khawatir nanti malah sampai ke kerongkongannya. Fakadha yumna'u minal qiblati idza kanat dzari'atan ila jima'i al-mufsidi lis-shaumi. Begitupun bercumbu dengan istri, maka ini dilarang bagi orang yang dikhawatirkan ia terjatuh ke dalam jima. Waqad dalla ala hadha qauluha radhiyallahu anha, dan yang menunjukkan hal ini, pendapat di atas, rincian pendapat di atas adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, walakinnahu kana amlakakum li arabi. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW sekalipun melakukan hal tadi, maka beliau paling menguasai syahwatnya. Wal arab bi fathil hamzah wal ra wal wataru wa hajatun nafsi, yaitu kecenderungan hati, kebutuhan hawa nafsu. Wal irb bi kasril hamzah wa sukunir ra wal udwi wa yutlaqu ala al hajah, dimutlakkan atas sesuatu yang paling dibutuhkan oleh jiwa. Wal makna annahu yanbaghi al-ihtiraz minal qublah. Maknanya adalah diwajibkan seseorang untuk berusaha sejauh mungkin menghindari bercumbu. Wala tatawahhamu annakum mislu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sok-sokan kepedean bahwasanya kita ini semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi istibahatiha, dari sisi dibolehkannya. Oh enggak, Rasulullah sama manusia, kita juga manusia, maka sama-sama boleh. Enggak ada dalil yang mengkhususkan. Enggak ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya ini untuk Rasulullah tak. Tapi Rasulullah lah yang paling kuat dalam hal ini, dan kita enggak ada apa-apanya. Li'annahu yamliku nafsahu, karena Rasulullah menguasai dirinya. Wa ya'manu ayyutawalladu anha syai'un fafihi isyaratun ila anna man la yamliku arabahu fa innahu yadurruhu dzalik. Dan memang aman dari kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ini isyarat bahwasanya orang yang tidak dapat menguasai hawa nafsunya, fa innahu yadurruhu dzalik, justru bercumbu atau bermesraan ini membahayakan dia karena bisa merusak puasanya. Wal muradu bil mubasyarah iltiqaul basyaratain. Dimaksud dengan mubasyarah secara umum adalah iltiqaul basyaratain, bertemunya dua khitan. Fahiya a'ammu minat taqbil. Basyaratain, bertemunya dua insan. Fahiya a'ammu minat taqbil, ini lebih umum konteksnya dibandingkan takbil. Wa tutlaqu 'alal jima', juga kadang dimutlakkan kepada perkara jima'. Lakinnahu ghairu muradin huna. Enggak mungkin kita maknai al-mubasyarah di sini sebagai jima. Kenapa? Karena kalau misalnya jima enggak diragukan lagi dia. Pasti dia membatalkan puasa. Wa dzikrul mubasyarati ba'da takbil min dzikril 'am ba'dal khas. Penyebutan mubasyarah setelah takbil ini merupakan penyebutan sesuatu yang umum setelah sesuatu yang khusus. Jadi tadi takbil bercumbu, adapun mubasyarah itu bermesraan. Bermesraan bisa dengan pegang-pegangan atau mengeluarkan kata-kata, atau misalnya dengan ciuman dan lain sebagainya. Li'anna takbila akhassu minal mubasyarah, dan takbil, mencium ini lebih spesifik dibandingkan al-mubasyarah. Fa in qabbala as-shaimu aw basyara wa kharaja minhu maniyun fasada shaumuhu. Kalau seandainya seorang mencium istrinya atau bermesraan dengannya, kemudian keluar darinya mani, maka puasanya batal. Wa alaihi al-qada'u, dan wajib baginya untuk mengganti puasanya. Ala qaulil jumhur, berdasarkan pendapat jumhur. Wala kafarata alaihi, dan tidak ada kafarah baginya. Dan ini berlaku kepada pendapat-pendapat ulama yang lainnya dalam masalah mengeluarkan mani secara sengaja, baik dengan takbil, melalui perantara takbil, atau mubasyarah, atau melihat sesuatu yang diharamkan, atau misalnya masturbasi. Maka semua ini masuk ke dalam deretan pembahasan hadis ke-17, mengeluarkan mani secara sengaja. Maka ini membatalkan puasa berdasarkan pendapat mayoritas para ulama.
Ada sebagian ulama mengatakan masturbasi ini tidak membatalkan puasa. Misal Syekh Al-Albani berpendapat, kalau tidak salah, beliau berpendapat bahwasanya masturbasi tidak membatalkan puasa. Dikarenakan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Li'anna al-kafarata mukhtassatun bil jima'. Adapun kafarah dalam puasa ini hanya khusus untuk jima. Lakin alaihi at-taubatu wan nadmu wal istighfar wal ibti'adu an hadhihi al-asya' al-muthirati lisyahwah. Akan tapi wajib baginya untuk bertaubat, menyesal, juga beristighfar dan berusaha sejauh mungkin menjauhkan diri dari perkara tersebut. Li'annahu fi ibadatin azimah. Ketahuilah dia sedang berada di ibadah yang mulia. Qala Allah Ta'ala fiha yada'u at-ta'ama min ajli wa yada'u, dia meninggalkan, yaitu hambaku ini aku beri pahala sesuai dengan keinginanku, sebagaimana keinginanku melimpah ruah karena dia telah meninggalkan makanan untukku. Kemudian dia juga meninggalkan minum karenaku. Wa yada'u ladzatahu min ajli, meninggalkan kelezatannya, kenikmatannya karenaku. Wa yada'u zaujatahu min ajli, dan meninggalkan istrinya karenaku. Makanya puasa ini pahalanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fas-shaimu mutalabun bitarki jami'i ladzatihi wa syahwatihi. Maka seorang yang berpuasa dituntut untuk meninggalkan segala sesuatu yang sebelumnya nikmat atau syahwatnya tertarik kepadanya sebelumnya. Wa yadkhulu fi umumi dzalika inzalul mani. Dan masuk ke dalam pembahasan ini secara umum adalah mengeluarkan mani. Fa in kharaja minhu madhyun bil mubasharati aw at-taqbil lam yasusamu. Nah, kalau ada madhi keluar dengan bercumbu atau bermesraan ini, maka lam yafsud saumuhu fi asahi qaulail ulama, berdasarkan pendapat yang lebih tepat dari dua pendapat ulama yang ada. Jadi bedakan nanti antara madhi dan mani. Kalau mani disertai dengan lemasnya tubuh karena telah mengeluarkan syahwatnya, adapun madhi tanpa disertai dengan mengeluarkan tubuh. Kalau misalnya madhi sifatnya misalnya putih bening dan lengket, ini madhi. Kalau misalnya mani sifatnya bukan bening ya, tapi putih. Kalau tadi madhi bening, kalau mani putih dan lain sebagainya sifatnya. Ini harus paham orang, dia mengeluarkan madhi atau mengeluarkan mani, bukan mani atau mengeluarkan madhi. Li'annahu kharijun la yujibul ghusla fashbahal baul. Karena ia keluar tidak mewajibkan mandi. Ketika ia keluar, mandi tidak wajib baginya. Maka ini serupa dengan air kencing. Wa yanbaghi lis-sha'imi an yahrisa 'ala ijtinabi kulli ma yuqi'u fil mahdhuri wa yukhillu bis-shaumi aw yanqusu min thawabihi. Maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk berusaha sekuat mungkin menjauhi segala sesuatu yang menjadikan ia terjatuh ke dalam perkara yang dilarang atau dapat mengurangi takaran pahala puasanya. Fa inna hadza min ta'zimi awamirillahi ta'ala wa nawahi. Ini termasuk bentuk mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Begitulah barang siapa yang mengagungkan hurumati Allah, hurumat Allah, itu kehormatan, hal-hal yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik baginya di sisi Rabb-nya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Sesuatu yang halal saja sebelumnya berusaha dijauhi sejauh mungkin ketika berpuasa, terlebih sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum puasa maupun ketika berpuasa. Makan saja sebelum berpuasa seorang diperbolehkan selama tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Tapi ketika berpuasa di stop semuanya. Ketika dia makan tanpa uzur, maka puasanya batal plus dia mendapatkan dosa. Bercumbu dengan istri, wa fi but'i ahadikum shadaqah. Bermesraan dengan istri, ada sedekah di dalamnya. Maka ketika berpuasa Allah stop. Karena hakikat puasa ini untuk mengetahui hamba mana yang menahan dirinya dari hawa nafsunya dan hamba mana yang enggak. Ketika dia bercumbu dengan istri dan mengeluarkan mani ketika siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal dan dia juga mendapatkan dosa. Karena apa? Karena tidak ada pengagungan kepada syahrul yang azim.
Tidak ada pengaguan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih hal-hal yang sebelum di bulan puasa juga dilarang. Namimah, adu domba, ghibah, gosip, dan lain sebagainya, berkata-kata kotor, berkata jorok yang sebelumnya di sebelum bulan Ramadan dilarang, maka ketika Ramadan jauh-jauh lebih ditekankan untuk dilarang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawaffana mu'minin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman. Wa alhiqna bis salihin, dan golongkanlah kami ke dalam golongan orang-orang salih. Allahumma wafiqna taufiqan yaqinan an ma'asik. Ya Allah, berilah kami taufik dengan taufik dan keyakinan yang penuh dari segala kemaksiatan kepadamu. Jangan sampai kami berbuat maksiat kepadamu. Wa arsyidna ila sa'i fima yurdik, dan berilah petunjuk kepada kami untuk berjalan di atas sesuatu yang engkau ridhai. Wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, dan berikanlah kami di dunia sesuatu yang baik dan juga di akhirat sesuatu yang baik pula. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.